Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga anak-anak dalam kesehatan wa'afiatan. Amin Allahumma amin. Baik, mapel akidah akhlak minggu ini kita akan belajar tentang bab 3, yakni qada dan qadar. Pengertian dan perbedaan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang berbeda satu sama lain. Ada laki-laki dan perempuan, ada yang berambut lurus dan keriting, berkulit putih dan hitam, ada yang pintar dan tidak. Semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu qada dan qadar? Menurut bahasa, qada memiliki beberapa arti, yaitu hukum, ketetapan, perintah, dan kehendak. Sedangkan qadar berarti kepastian, kuasa, nasib, dan ukuran. Menurut istilah, qada adalah iradah Allah Subhanahu wa taala pada azali tentang segala sesuatu yang ada di bumi ini dengan segala keadaannya. Misalnya, apakah kita kelak menjadi orang alim atau berpengetahuan, itu adalah qada. Sedangkan qadar adalah penciptaan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ukuran dan keadaan tertentu yang menjadi iradah Allah Subhanahu wa taala. Seperti penciptaan ilmu di dalam diri kita setelah hadir di dunia sesuai dengan kehendaknya pada azali. Jadi, ilmu Allah Subhanahu wa taala pada azali bahwa kita kelak akan menjadi ulama atau ilmuwan adalah qada. Sedangkan penciptaan ilmu pada diri kita setelah diciptakan atau hadir di dunia ini adalah qadar. Sebagai orang yang beriman, kita wajib untuk percaya adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Percaya terhadap qada dan qadar adalah rukun iman keenam. Ada perbedaan qada dan qadar, yaitu 1. Qada merupakan suatu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala atas makhluknya sejak zaman azali dan tidak bisa diubah dengan apapun. 2. Qadar merupakan ukuran atau batasan dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas segala keputusan di saat kita telah berada di alam dunia, sesuai dengan usaha dan daya upaya kita dalam berusaha. Istilah qada dan qadar juga sering disebut takdir. Dilihat dari pengaruh usaha manusia, takdir dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Takdir mu'allaq adalah takdir yang dapat diubah oleh usaha manusia, seperti orang yang sakit dengan berobat menjadi sembuh, orang yang miskin bekerja keras kemudian menjadi kaya, pelajar yang nilai ulangan atau ujiannya setelah belajar tekun menjadi bagus, dan sejenisnya. Sedangkan takdir mubrom, yaitu takdir yang tidak bisa diubah, sebagaimana contoh jenis kelamin manusia, kematian manusia, dan jodoh manusia, serta yang lainnya. Selanjutnya, dalil qada dan qadar. Mari kita membaca Quran Surat Al-Hadid ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab atau Lauhul Mahfuz.
sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Shadaqallahul Azim. C. Teladan qada dan qadar. Mempercayai qada dan qadar adalah kita harus yakin dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang beriman, kita harus rela menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala atas diri kita. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, siapa yang tidak ridho dengan qadaku dan qadarku dan tidak sabar terhadap bencanaku yang aku timpakan atasnya, maka hendaklah mencari Tuhan selain aku. Hadis riwayat Tabrani. Demikian pendalaman materi akidah akhlak minggu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.